Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepia Widyaningsih dengan NPM 214110176 dari kelas MBI AKT 21A. Dalam mata kuliah teori pasar modal ini, saya akan sedikit membahas materi tentang investasi. Apa sih investasi itu? Jadi, investasi itu adalah sebuah komitmen untuk mengorbankan sumber daya finansial atau non-finansial yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Atau investasi juga merupakan cara kita untuk menunda konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya seperti yang pertama ada investasi pada tanah, di mana kita sekarang membeli 200 juta, makan 10 tahun kemudian kita mendapatkan lebih dari 200 juta. Dan yang kedua ada investasi pada saham, mengharapkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada macam-macam investasi. Yang pertama aset real, di mana investasi itu dalam bentuk nyata seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan. Yang kedua ada aset finansial. Investasi ini di mana dalam bentuk surat berharga seperti deposito, saham, reksadana, sukuk ataupun obligasi. Dan yang terakhir intangible asset, yaitu di mana intellectual capital dan knowledge. Terus selanjutnya ada kategori investor individual, yaitu di mana terdiri dari perorangan atau individu yang melakukan aktivitas investasi. Lalu ada investor institusional, yaitu investor ini merupakan badan atau perusahaan yang melakukan investasi yang biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank lainnya, dan lembaga dana pensiun maupun perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan investasi. Yang pertama ada untuk mendapatkan hidup yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga mendorong untuk menghemat pajak. Yang keempat memperoleh imbal hasil atau keuntungan. Yang kelima ada jaminan dalam bisnis. Dan yang terakhir persiapan untuk dana dan pengeluaran tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya dasar keputusan investasi berdasarkan tingkat return yang diharapkan, di mana return merupakan tingkat keuntungan investasi. Yang pertama ada tingkat return yang diharapkan, di mana tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada return minimum yang diharapkan, di mana tingkat return tersebut yang disyaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir ada return yang terjadi atau return aktual, di mana tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu ketika investasi. Selanjutnya ada dasar keputusan investasi berdasarkan resiko. Yang pertama ada risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Dan yang kedua, risiko merupakan probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Lalu risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Lalu ada secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada return minimum yang diharapkan, seringkali juga disebut sebagai return yang diisyaratkan. Lalu selanjutnya pemicu resiko adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang sangat menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi tentang investasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.